Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya untuk mempresentasikan terkait kurikulum baru program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kediri, yang mana nanti akan dapat digunakan sebagai rekomendasi pengisian KRS mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kediri. Nah, ini merupakan dokumen yang saya share. Ini merupakan dokumen dari susunan kurikulum yang mana isinya nanti terdapat tatanan kurikulum baru, beberapa susunan mata kuliah penyusunnya, dan ada beberapa mata kuliah yang pernah dilalui dan rekomendasi terkait pengisian KRS ke depannya untuk mencapai kelulusan, dan teknis-teknis bagaimana nantinya dalam proses pengisian KRS. Nah, mungkin ini perlu diperhatikan bahwasanya ini adalah susunan mata kuliah yang sedikit besar adalah hampir beda dengan susunan mata kuliah yang sebelumnya. Hampir 70 sampai 80% mata kuliah berubah dan SKS-nya pun berubah, walaupun dengan konsepsi inti dari isi pembelajaran hampir sama, tetapi kami berusaha untuk lebih menspesifikkan supaya nanti capaian pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Nah, ini merupakan susunan dari mata kuliah yang dimulai dari semester 1 sampai semester 8, di mana nanti bobot total keseluruhan adalah mencapai 146 SKS. Nah, tentunya di dalam isinya terdapat juga beberapa mata kuliah yang sifatnya mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib prodi atau civil engineering, dan ada basic science dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam proses KRS, teman-teman mahasiswa yang pernah melakukan pembelajaran sebelumnya tidak perlu khawatir karena di sini sudah saya tatakan. Jadi ini merupakan sedikit gambaran tentang mata kuliah yang sebelumnya sudah dilakukan dan untuk kedepannya dilanjutkan seperti apa. Nah, ini sebagai sampling ini adalah rekomendasi pengisian KRS mahasiswa angkatan di tahun 2022. Nah, jadi kemarin beberapa season adalah kami juga mencoba mengundang beberapa teman-teman mahasiswa sebagai sampling. Jadi secara tidak langsung rata-rata apa yang sudah dilalui teman-teman mahasiswa, karena walaupun kami sudah menetapkan panduan dan juga buku pedoman atau paket-paket KRS yang harus mereka ambil, tetapi ada beberapa yang berbeda, tetapi ini adalah secara umum, secara global. Nah, ini adalah rekomendasi pengisian KRS mahasiswa angkatan tahun 2022. Nah, ini merupakan mahasiswa yang pernah mengikuti mata kuliah sebelumnya. Ini adalah susunan mata kuliah sebelumnya dan ini adalah susunan mata kuliah yang baru. Nah, jadi perlu diperhatikan, ini merupakan sebuah konversi. Jadi, yang dulu itu mata kuliahnya apa dan sekarang menjadi apa. Nah, itu nantinya dapat digunakan sebagai akumulasi SKS yang dapat diteruskan ke semester selanjutnya. Nah, seperti ini misalkan adalah mata kuliah kimia dan ini adalah yang di mata kuliah baru kimia dan lain sebagainya. Nah, di sini ada mata kuliah matematika di mana sekarang menjadi kalkulus. Nah, besarannya SKS itu adalah 3 SKS dan di mana untuk mencapai untuk mencapai bobot yang sesuai, maka diasumsikanlah ada mata kuliah lain yang sifatnya ditambahkan untuk mencapai kesesuaian bobot SKS. Nah, di sini kami mencoba menyamakan dengan pemrograman komputer, tetapi di sini ada kode yang namanya itu P. Nah, itu adalah sebagai portofolio. Nah, karena terjadi ketidaksesuaian antara basic inti pemrograman komputer dan kalkulus 1, maka diperlukanlah portofolio. Nah, ini portofolio digunakan sebagai konversi pada kurikulum baru. Nah, nantinya akan ada tugas terkait portofolio yang sifatnya juga tidak memberatkan. Nah, nanti akan dilakukan pengumuman lebih lanjut dan distribusi lebih lanjut terkait penyamaan konversinya. Nah, ini sedikit gambaran tentang mata kuliah yang sudah pernah diambil dan di kurikulum baru itu menjadi mata kuliah apa. Nah, ini tentunya kalau misalkan teman-teman ingin mencocokkan, ini nanti bisa melihat di SIAM dan di rekap hasil studi bisa ditampilkan, itu nanti bisa dilihat mata kuliah apa yang sudah dijalankan dan di mata kuliah baru itu menjadi mata kuliah apa. Nah, ini sebagai sampling untuk di mahasiswa
Teknik Sipil angkatan 2022 ini sudah menjalankan di semester 1 dan semester 2, dan selanjutnya adalah menginjak di semester 3. Ini merupakan rekomendasi yang nantinya akan dapat diambil. Nah, rekomendasi ini berasal dari sisa mata kuliah yang sudah diambil dari kurikulum inti di sini. Nah, nantinya yang dapat diambil itu apa saja sudah saya tatakan di sini. Nanti tinggal mengikuti terkait KRS-nya saja. Nah, ini mulai di semester 3 nanti mengambil ini, di semester 4, ini semester 5, semester 6, semester 7, dan semester 8-nya. Nah, itu. Nah, juga mungkin sebagai opsional juga, karena kita juga membuat program untuk teman-teman mahasiswa supaya dapat mencapai kelulusan di 3,5 tahun atau 7 semester, maka kami adakan opsional untuk lulus di semester 7, yaitu dapat mengambil mata kuliah pilihan 4 yang dapat ditempuh pada semester 6. Nah, di mata kuliah pilihan 4 ini nanti dapat diambil di semester 6 dan tugas akhir dapat ditempuh di semester 7. Nah, itu. Sehingga nantinya ketika semester 8 sudah habis, nantinya di semester 7 teman-teman mahasiswa dapat mengambil kelulusan. Itu jadi 20 tambah 18 itu adalah 38 yang ditambahkan dengan 108 maka menjadi 146. Sehingga sudah mencapai kelulusan dan untuk melanjutkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan perkuliahan dengan rekomendasi yang telah ditatakan seperti ini. Nah, ini. Nah, itu mungkin terkait sampling. Nah, terus selanjutnya adalah di sini ada yang namanya mata kuliah pilihan. Nah, dimulai di semester 5 ini sudah terjadi yang namanya pengkelompokan sesuai dengan bidang minat masing-masing, konsentrasi masing-masing. Jadi kalau dimulai di semester 1 hingga semester 4 nantinya pengelompokan kelas itu akan dilakukan oleh prodi, tapi di semester 5 mahasiswa sudah mulai menentukan bidang minat masing-masingnya. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah sesuai dengan rumpun ilmu teknik sipil, yaitu mulai dari geoteknik, ada transportasi, ada manajemen, ada struktur, dan juga ada keairan. Nah, ini nanti tapi dalam aplikasinya kami ada beberapa yang sifatnya kami lock atau kami kunci karena nanti kami sebagai pelayanan agar supaya tetap mahasiswa tetap mengalami fokusnya masing-masing. Nah, misalkan kalau semisalkan mengambil tentang geoteknik, maka mata kuliah yang diambil adalah dimulai di semester 5 itu adalah mengambil mata kuliah perbaikan tanah. Nah, di semester 6-nya mengambil mata kuliah teknik fondasi dinamis. Dan di semester 7 itu bisa mengambil dinamika tanah, dan di semester 8 mengambil metode numerik geoteknik, ataupun bisa ini diambil di semester 6 untuk mencapai kelulusan di 7 semester. Itu. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Nah, mungkin langsung teknis saja terkait bagaimana cara melakukan KRS. Nah, ini ada beberapa teknis yang mungkin harus diperhatikan dalam pengisian KRS. Nah, di awal sendiri, di sini di paling bawah sendiri, di berkas ini saya sisipkan bahwasanya ada pemilihan bidang minat mahasiswa. Nah, ini pemilihan bidang minat dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir berikut. Nah, sesuaikan kelas dan tahun angkatan. Nah, itu. Nah, misalkan di sini saya mencoba sampling tadi sudah di angkatan 2022, saya mencoba di tahun angkatan 2020. Nah, di sini ada Google Form. Kita sesuaikan kalau misalkan ini kelas pagi, kita klik di sini angkatan 2020. Nah, ini adalah formulir untuk pengisian sebagai pemilihan bidang minat konsentrasi studi mahasiswa angkatan tahun 2020 kelas pagi, kelas 1 dan kelas 2. Ini tersedia rumpun ilmu geoteknik dan ada rumpun ilmu struktur. Nah, geoteknik di kelas 1, struktur di kelas 2. Nah, untuk geoteknik ini beberapa mata kuliah yang ada di mata kuliah pilihan geoteknik, yaitu ada perbaikan tanah, teknik fondasi dinamis, dinamika tanah, dan metode numerik geoteknik. Nah, ini untuk kelas 2 sebagai struktur, ini adalah ada SCC atau Self Compacting Concrete, ada teknik korosi dan proteksi katodik, dan selanjutnya ada rekayasa forensik dan perkuatan struktur, dan juga ada struktur bangunan tinggi.
Nah, mungkin juga sebagai pengetahuan teman-teman mahasiswa, jadi kode mata kuliah yang kode yang paling akhir, di sini ada 5, ada 6, ada 7, dan 8, itu menandakan sebagai kode semesternya. Jadi di semester berapa letaknya. Nah, oke, ini nanti bisa diisi terkait emailnya, NIM, nama, nomor WhatsApp-nya, terus pemilihan bidang minatnya di kelas berapa sesuai bidang minatnya. Juga sebelum itu mengisi ini, perlu diperhatikan juga, sebelum pengisian kelas dapat memperhatikan spreadsheet berikut. Nah, ini ada tautan spreadsheet. Nah, pemilihan kelas berlaku juga terhadap mata kuliah wajib lainnya sebagai penentuan grup kelas. Kalau misalkan sudah dipilih, misalkan memilih tentang struktur atau kelas 2. Nah, di sini kelas 2. Nah, sehingga nanti mata kuliah yang lainnya itu juga harus diperhatikan juga kesamaannya. Jadi juga harus kelas 2. Kalau misalkan yang dipilih adalah kelas 2. Nah, terus untuk batas pengisian maksimal setiap bidang minat adalah 40 mahasiswa. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ingin memilih salah satu kelas, ya nanti dilihat dulu jumlahnya sudah mencapai 40 atau belum. Nah, apabila kuota salah satu rumpun telah penuh, maka diharapkan memilih bidang minat lainnya. Nah, kalau sudah 40 atau kuota sudah penuh, maka pilihlah yang lainnya. Nah, jika dipaksakan, maka akan terakumulasikan pada bidang minat pilihan lain. Jadi misalkan kalau nomor 1 sudah penuh, maka dipilih nomor 2. Nah, apa namanya? Kalau satu sudah penuh tetapi tetap milih kelas 1, yang nantinya akan secara akumulasi akan diakumulasikan menjadi kelas 2, tetapi dengan kesalahan KRS-nya di sini ada keterangannya, jika dipaksakan maka akan terakumulasikan kepada bidang minat pilihan lain. Dan Prodi Teknik Sipil tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi akibat kesalahan pengisian KRS. Jadi memang perlu harus diperhatikan. Nah, kita lihat dulu jumlahnya apakah sudah mencapai batas maksimal atau belum. Kita harus memperhatikan. Nah, ini coba kita klik terkait spreadsheet-nya. Nah, ini bisa dilihat di sini nantinya jumlahnya berapa. Kalau sudah mencapai 40, maka silahkan memilih bidang minat lain. Jadi kita lihat dulu baru mengisi Google Form-nya. Nah, ini misalkan kita sudah di sini ada yang memilih untuk kelas 2. Nah, ini kita coba praktekkan di sini. Nah, ini kelas 2 misalkan sudah kita isi. Nah, selanjutnya adalah lanjut kita submit dan sebagainya, kita kirim, terus kita kembali lagi kepada rekomendasi pengisian KRS. Nah, ini di angkatan 2020 dan tadi sudah memilih bidang minat kelas 2 atau struktur. Nah, maka nantinya di form rekomendasi ini, nah ini adalah mata kuliah yang sudah ditempuh dulunya dan yang di sini adalah mata kuliah yang baru. Nah, ini sudah terkonversikan dan sisanya tinggal ini saja yang harus dilakukan. Nah ini yang harus ditempuh nantinya. Nah, kita coba. Nah, ini coba kita login. Nah, di sini kita tahap awal harus mencocokkan dulu apakah sesuai atau belum terkait mata kuliah yang sudah pernah kita ambil. Nah, di sini kita bisa cek di rekap hasil studi. Nah, ini bisa kita tampilkan 100 gini, kita bisa mengurutkan per nama abjadnya, bisa mengurutkan kode mata kuliahnya, ataupun nilai yang belum diambil atau yang berdasarkan nilainya berapa. Kita coba urutkan berdasarkan abjad nama mata kuliah. Kita jajarkan gini dengan mata kuliah yang sudah kita ambil dulu, apakah sudah sesuai. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada kimia. Kimia apakah sudah ada? Nah, misalkan di sini ada mata kuliah kimia dasar. Nah, berarti sudah ada. Mungkin ini dapat kita print atau bagaimana, mungkin sebagai kita sebagai perhitungan, dan di sini bisa kita centang, terus aplikasi komputer, ini sebagai komputer 1, terus kita centang dan sebagainya sampai ini tadi berkas ini tadi dapat tercentang semua sebagai cross check kita. Nah, kalau misalkan ada yang terlewat atau belum kita melakukan, maka kita dapat menyamakan, misalkan di mata kuliah teknik pengambilan keputusan, kita misalkan nilainya kurang bagus. Nah, kita ingin mengambil di semester selanjutnya, maka kita harus mengambil mata kuliah ekonomi teknik di kurikulum baru. Sebagai contoh seperti itu, nanti dapat bisa diaplikasikan masing-masing. Itu
Nah, ini mungkin langsung teknis kepada KRS-nya karena tadi yang sudah dipilih adalah kelas 2. Nah, ini adalah rekomendasi untuk mencapai kelulusan. Nah, ini kebetulan diinginkan mencapai kelulusan di semester 7. Nah, maka langsung saja kita menuju langsung di KRS. Nah, di sini dapat kita tambah mata kuliah. Nah, di sini kita searching masing-masing. Yang pertama jembatan. Nah, perlu kita ingat bahwasanya karena tadi yang kita pilih itu adalah yang di kelas 2, kelas struktur, maka semua harus kelas 2. Nah, di sini jembatan kelas 2 kita tambahkan. Kita tambah di sini jembatan. Oke, terus kita tambah lagi mata kuliahnya adalah kerja praktek. Kelas 2 lagi. Terus tambah lagi ada Building Information and Modeling atau BIM. Sini kelas 2 lagi. Jadi kita harus konsisten. Selanjutnya adalah ada Capstone Design, proyek perancangan infrastruktur. Nah, kelas 2 lagi. Terus kita tambah lagi ada mata kuliah pilihan yang harus kita tempuh. Nah, tadi karena kita memilih mata kuliah bidang minat struktur, maka di sini mata kuliah bidang minat strukturnya adalah mata kuliah rekayasa forensik dan perkuatan struktur. Kita ambil di sini. Forensik. Rekayasa forensik. Nah, ini karena mata kuliah pilihan, ini sudah otomatis kita setting cuman hanya ada di kelas 2. Untuk struktur kita tambahkan. Nah, setelah itu karena kita ingin mengambil mata kuliah menghabiskan mata kuliah di semester 8 karena di semester 6-nya sudah di semester 8-nya sudah diambil di semester 6, maka kita hanya tinggal mengambil sisanya saja. Nah, di sini ada tugas akhir, kita ambil di sini. Tugas akhir kelas 2 juga. Ini. Nah, kita cek apakah sudah sesuai dengan yang kita rekomendasikan. Mulai dari jembatan sudah ada kerja praktek, terus ada building information, ada proyek perancangan sebagai capstone design. Ini terus selanjutnya ada mata kuliah pilihan di mana kita mengambil rekayasa forensik karena yang dipilih adalah struktur. Nah, di sini sudah ada juga. Nah, terus tinggal ngambil yang tugas akhir atau skripsinya. Nah, di sini sudah oke semua. Tinggal kita cetak KRS. Nah, seperti ini. Tinggal kita next untuk dapat konsultasi dengan dosen pembimbing akademik kita untuk mendapatkan tanda tangan dan keabsahannya. Ya, mungkin itu yang harus diperhatikan dalam pengisian KRS, beberapa step-step dan aturan-aturan yang perlu diperhatikan harus dicermati supaya nanti tidak terjadi kesalahan dan dapat mencapai kelulusan dengan capaian yang optimal. Mungkin itu penjelasan presentasi dari saya terkait kurikulum baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.